Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Nah, pada kesempatan kali ini masih berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya di channel YouTube Ahmad Riza Effendi Bapak Ibu. Kebetulan hari ini saya sedang menjemput salah satu tim dari Kementerian Sosial di bandara. Dan pada kesempatan kali ini juga saya menyampaikan beberapa informasi ya. Jadi ini ada beberapa pengalaman yang terjadi saat kegiatan ground checking. Jadi saat ground checking tentunya warga yang ingin bertanya itu juga tidak sedikit. Jadi ada beberapa warga yang ingin bertanya baik terkait kendala bansos tidak cair, ada yang bertanya terkait bagaimana cara mendapatkan bansos dan lain sebagainya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu ada sebagian yang bisa dijawab dengan mudah, ada juga yang perlu menjadi PR bagi kami untuk bisa menjawabnya. Karena kadang pertanyaan itu lepas dari ranah dan tugas kami selaku petugas survei. Jadi Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini ada satu pertanyaan, yaitu terkait bantuan yang tidak cair. Jadi kondisinya yang tidak cair ini adalah lansia ya, sendirian. Dulu dia mendapatkan bantuan berupa BPNT atau uang tunai, tapi sekarang infonya sudah tidak cair lagi, atau dicek pada kartu merah putihnya atau yang menggunakan pos di daerahnya sudah tidak dapat undangan pencairan lagi. Begitu ya. Nah, setelah kami coba lakukan cross check ya. Jadi saat saya survei ada yang bertanya dan saya coba cek, ternyata ada satu hal yang mengakibatkan bantuan tersebut tak cair lagi. Nah, satu hal itu apa? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini akan saya sedikit kasih bocorannya kepada Anda semua, dan berikut bocorannya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ground checking nanti akan berlangsung sampai akhir Maret pada suratnya, sampai akhir Maret. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kegiatan ground checking ini akan diperpanjang sampai setelah Hari Raya. Karena mengingat data yang perlu dilakukan ground check juga lumayan banyak, dan juga kondisi medan yang sulit, kadang pagi hujan ya, kadang sore hujan. Tapi sebenarnya hujan itu tidak masalah Bapak Ibu, tapi yang jadi masalah itu ketika yang disurvei itu tidak ada di tempat atau masih kerja, sehingga kami perlu mengatur jadwal ulang untuk datang ulang. Jadi kadang mendatangi ulang tempat tersebut sampai 2-3 kali sampai ketemu yang bersangkutan, begitu ya. Ada juga yang orangnya sudah pindah ya, pindah meskipun beda RT tapi pindah. Nah, itu juga akan menjadi kendala dan hambatan ya. Kadang di RT ini anggap sekarang sudah selesai, tapi ternyata dia pindah ke RT yang lain. Meskipun masih satu desa kelurahan, tapi dia pindah RT, sehingga kami perlu juga menuju ke sana untuk mencari yang bersangkutan. Bolak-balik begitu ya. Nah begitu. Jadi mudah-mudahan nanti targetnya sebelum Hari Raya selesai, tapi kalau nggak selesai nanti akan diperpanjang setelah Hari Raya. Tapi Bapak Ibu, saat kegiatan ground checking juga tidak luput dari banyak sekali kasus dan juga cerita. Salah satunya yaitu ada kasus yang bantuannya tidak cair. Jadi ada yang penerima bansos dulunya bantuannya tidak cair. Dia mengatakan, oh ini dulu dapat bantuan seperti ini, sekarang bantuannya sudah nggak lagi cair ya. Setelah kami cross check ya di aplikasi SIGNG, ternyata didapati yang bersangkutan itu memang benar bantuannya tidak cair ya, memang benar. Berikutnya untuk BPJS kesehatannya alhamdulillah masih aktif, masih dilunasi pemerintah sampai bulan Maret ini. Berikutnya yang menjadi kendala yaitu adalah kita temui dia mendapatkan bantuan permakanan. Saya ulangi, ternyata dia mendapatkan bantuan permakanan, sehingga berakibat bantuannya tidak cair ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau dia itu sudah mendapatkan bantuan permakanan, itu biasanya BPNT-nya atau bantuan pangan non tunai yang uang 200.000 per bulan atau yang cair 3 bulan sekali, yang 600 itu ya, totalnya 600, itu biasanya akan otomatis tidak cair Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau melihat nominal bantuan permakanan dengan nominal bansos BPNT itu lebih besar bantuan permakanan. Ya meskipun dalam bentuk makanan ya, bukan uang. Tapi kalau dirupiahkan 1 bulan itu lebih besar makanan, sehingga BPNT-nya itu menjadi nonaktif. Bantuan permakanan ini juga secara umum tujuannya yaitu untuk perlindungan khususnya lansia yang umurnya kebanyakan ya sudah di atas 70 atau 75 tahun begitu ya. Sehingga untuk bantuan uang tunai digantilah bantuan berupa permakanan atau makanan setiap pagi, atau kalau saat puasa ini dikasihkan setiap asar atau sore ya, sebelum berbuka. Berikutnya Bapak Ibu, perlu diketahui bersama, banyak juga pertanyaan lain terkait penyebab bansos tidak cair atau bansosnya tidak cair. Perlu kita ketahui juga Bapak Ibu, kalau
Katakan sepeda motor macet, itu kan penyebabnya tidak hanya bensin yang habis. Bisa jadi karburatornya rusak, bisa jadi bannya bocor, bisa jadi mesinnya memang rusak ya, dan sebagainya. Sehingga kalau penyebab bantuan tidak cair, penyebabnya tidak hanya satu ya. Jadi penyebabnya tidak hanya menjadi penerima permakanan yang tadi saya sampaikan, tapi juga kadang penyebabnya yang lain. Nah, penyebab yang lain ini perlu di cross check lebih lanjut. Sehingga pada masyarakat, jika ditemui ada penerima bansos yang bantuannya tidak cair, mohon jangan langsung menyimpulkan kalau bansos Anda itu sengaja dicoret. Saya ulangi, mohon jangan langsung menyimpulkan kalau bansos Anda sengaja dicoret. Ya, kalau memang benar sengaja, tapi kalau tidak, maka Anda sudah menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah. Nah, itu bahaya Bapak Ibu ya. Maka dari itu ada pendamping di daerah, ada pendamping PKH di desa atau kelurahan. Silakan Anda bisa juga minta tolong bantuan pendamping untuk melakukan cross check data pada sistem SIG-NG untuk memastikan sebenarnya apa sih penyebabnya tidak cair gitu ya. Karena insya Allah pada sistem SIG-NG sudah bisa dideteksi ya, dideteksi penyebabnya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang kemarin beberapa kasus yang saya temui saat ground checking, dia tidak cair karena menerima permakanan. Tidak dicoret Bapak Ibu, tapi sudah menerima bantuan yang lain ya, begitu. Nah, berikutnya ada juga yang tidak cair karena perkara pekerjaan ya. Ternyata pekerjaannya itu tidak layak. Setelah kita cek lebih lanjut, kita cek kartu KK-nya, ternyata benar. Kartu KK-nya itu status pekerjaannya adalah karyawan swasta. Nah, kalau karyawan swasta ini kan anggapan sistem dia memiliki gaji tetap. Nah, itu Bapak Ibu ya, gaji bulanan tetap. Maka dari itu kalau Anda pekerjaannya memang buruh tani, pedagang, ataupun pekerja serabutan, ya ditulis apa adanya, ya buruh harian lepas gitu ya, atau pedagang ya tulis pedagang. Kalau memang bertani, buruh tani ya tulis buruh pertanian. Ya sesuai dengan kenyataannya Bapak Ibu ya. Silakan coba dicek kartu KK-nya masing-masing. Ya, nah itu bisa jadi menjadi kendala penyebab bantuan tidak cair, salah satunya itu. Dan juga pekerjaan itu menjadi salah satu penyebab saat diusulkan bansos itu tidak pernah dapat. Jadi ada juga yang mengatakan ini sudah diusulkan bolak-balik Mas, jadi RT sudah bilang ke kami, ini sudah kami coba usulkan ke kelurahan bolak-balik, setiap bulan kita usulkan dan sebagainya tidak pernah lolos. Ternyata setelah kita cek, ternyata kakaknya masih kakak lama Bapak Ibu. Masih kakak tahun 2007-2008 yang masih warna biru. Nah, kalau bisa itu diupdate dulu ya. Kakaknya diupdate dulu. Berikutnya saya juga cross check, ternyata status pekerjaannya itu karyawan swasta. Padahal yang bersangkutan itu hanya buruh serabutan. Nah, itu harus diganti. Jadi kakaknya diupdate, pekerjaannya diupdate, diganti yang sesungguhnya. Baru nanti melakukan usul ke desa atau kelurahan. Ya, insya Allah bisa lancar. Karena biasanya kalau kendala tidak lolos saat pengusulan ya karena itu kakaknya belum update, pekerjaannya tidak layak sehingga tidak bisa lolos di seleksi berikutnya. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui nanti desa hanya bisa membantu mengusulkan, karena nanti setelah diusulkan di desa nanti akan ada tahapan-tahapan seleksi yang lain agar sampai Anda bisa mendapatkan bansos. Ada yang nanti lolos, ada yang gagal. Ingat ya, ada yang lolos, ada yang gagal. Begitu ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sepertinya pesawatnya sudah datang. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Semoga infonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.